Jangan bikin mereka marah. 7 suku Indonesia ini terkenal dengan kesaktian ilmu hitamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Intesa, selamat pagi. Kali ini kami akan berbagi dengan sahabat dengan berbagai ragam unik budaya Indonesia. Meski hari ini sudah zaman modern, namun ilmu pedukunan serta sihir hitam masih mengakar kuat di Indonesia. Salah satu buktinya, hari ini masih banyak para medis yang ujung-ujungnya menyerah setelah mendiagnosa gejala penyakit tertentu yang tak bisa disembuhkan dengan media kedokteran, namun harus menggunakan cara alternatif untuk penyembuhannya. Apa ada di sekitaran sahabat? Oh, masih banyak sekali. So, video kali ini akan berbagi wawasan dengan beberapa suku di Indonesia yang masih terkenal dengan ilmu kesaktiannya, khususnya dalam ilmu sihir dan hitam. Video ini juga tidak mengajak untuk membenci mereka atau memusuhi mereka, namun inilah keindahan hasanah keanekaragaman negeri kita yang perlu sahabat tahu. Kami juga tak merekomendasikan sahabat untuk mempelajari ilmu-ilmu model seperti ini ya. Namun sebelum lanjut, mari kita kembangkan channel ini dengan like serta subscribe. Tentunya dengan like dan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi pertama tentang video terbaru dari Intesa Studio. Jangan lupa, biasakan menonton video ini sampai habis, biar tidak gagal paham tentang kehebatan budaya Indonesia dengan berbagai ilmu sihir yang sakti tak terkalahkan di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai bahasa dan suku. Bahkan bisa dikatakan Indonesia merupakan negara dengan suku terbanyak di dunia. Tak jarang banyak suku di Indonesia yang masih mengedepankan budaya dalam menjalankan hidupnya dibandingkan teknologi. Budaya yang masih terdengar hingga saat ini adalah ilmu hitamnya. Dari sekian ratus suku yang ada di Indonesia, ada 7 suku yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Di antaranya 1. Suku Baduy dari Banten. Meskipun sudah mulai terbuka dengan masyarakat luar, namun suku ini masih melestarikan budaya dan urusan kegoibannya. Apalagi jika membicarakan soal pelet, santet, debus, dan jurus kebal, sepertinya daerah ini merupakan tempat yang tepat untuk berguru, terlebih mereka para penjahat. Namun di balik ilmu hitamnya yang terkenal itu, suku ini sangat menjunjung tinggi ramah tamah, bahkan bisa dikatakan suku Baduy memiliki sifat yang sangat sopan. Selama Anda tidak mengganggu, maka tak akan ada ilmu hitam yang datang kepada Anda. 2. Suku Dayak dari Kalimantan Timur. Suku ini tak pernah luput dari pembicaraan masyarakat Indonesia. Cerita kemampuannya dalam mengguna-guna dan pelet seseorang sudah tersebar kemana-mana. Salah satu yang terkenal adalah mandau terbang. Senjata asli Dayak ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tak perlu mengejar, senjata ini akan melesat terbang dengan sendirinya untuk menebas kepala si musuh. Maka dari itu, jangan sesekali membuat suku ini marah. Suku Dayak juga memiliki buluh perindu, di mana ramuan ini bisa membuat siapa saja menjadi terlena dengan sihir cinta si wanita atau pria suku Dayak. Bahkan ramuan ini bisa membuat Anda lupa kepada istri ataupun suami. Untuk para lelaki yang berani selingkuh, alat vital mereka juga akan menghilang dengan seketika dan mendadak muncul di dalam toples. Wow. 3. Suku Asmat dari Papua. Suku ini bisa menemukan barang-barang Anda yang hilang. Bahkan mereka juga bisa mendatangkan hujan dan petir jika mereka ingin. Suku ini sangat menghormati leluhurnya yang dipercaya tinggal di alam gaib tempat matahari terbenam. Namun jika Anda membuat mereka marah atau tersinggung, siap-siap saja kiriman sakit misterius, mendadak miskin, kecelakaan, atau sihir ganas lainnya bisa menghampiri Anda saat itu juga. 4. Suku Kajang Amatoa dari Sulawesi Selatan. Di pedalaman Kabupaten Bulukamba, Sulawesi Selatan, ada namanya suku Kajang Amatoa. Suku ini percaya bahwa mereka tinggal di tanah toa atau tanah tertua
yang diciptakan Tuhan bumi pertama kali. Mereka biasanya mengenakan pakaian serba hitam untuk melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang bisa datang kapan saja. Suku ini paling ditakuti karena ilmu Doti Kajang yang bisa bikin orang bergetar, ngeri, sampai kehilangan nyawa loh. Meskipun terkesan kalem, ilmu Doti Kajang mereka bisa bikin siapapun getar. Selain bisa ngilangin nyawa orang, mereka juga jago praktekin ilmu kebal dan ahli membinasakan orang lain tanpa harus menyentuhnya. Kalau sampai berani sama suku ini, siap-siap kepalamu bisa dibikin lembek mirip dodol. Serem. 5. Suku Osing dari Banyuwangi. Ilmu gaib santet dari Banyuwangi ini juga sudah sangat terkenal. Dukun-dukun santet itu bisa mengirim paku, sendok, jarum, dan sejenisnya ke perut seseorang. Entah bagaimana cara mereka mengirimnya, tetapi kerap terjadi kasus seperti itu. Saat ada orang sakit tidak sembuh-sembuh, ternyata diketahui di perutnya ada paku. Banyuwangi juga sering dikaitkan dengan hal-hal yang magis. Katanya banyak dukun santet di daerah ini. Di Banyuwangi ada satu suku yang paling disegani, bahkan sampai ke luar negeri loh. Suku Osing namanya. 6. Suku Batak dari Sumatera Utara. Tidak semua suku Batak masih mempraktekkan ilmu hitam, tapi pada tahun 2006 kemarin, perwakilan suku Batak dinobatkan menjadi ketua paranormal sedunia di Jerman, mengalahkan suku Voodoo dari Haiti. Sampai sekarang masih ada orang-orang dari suku Batak yang akrab dengan Begu Ganjang, yang merupakan hantu panjang yang bentuknya mirip orang yang memiliki tangan dan kaki super panjang. Makhluk halus yang berarti setan panjang ini bentuknya memang mirip orang dengan tangan dan kaki super panjang. Mereka biasanya jadi piaraan orang yang disebut para Begu Ganjang. Makhluk ini ditakutin banget karena mereka dipercaya bisa nyabut nyawa. Siapapun yang melihat sosok mereka dipercaya bakal meninggal beberapa hari kemudian. Biasanya para Begu Ganjang ngirim makhluk ini buat ngedekatin orang-orang yang gak mereka suka. Tujuannya apalagi kalau bukan buat mereka hilang dari dunia ini. 7. Suku Bali. Suku Bali sebetulnya belum begitu terkenal dengan ilmu hitamnya, namun siapa sangka daerah ini juga punya ritual khusus ketika diganggu orang lain atau mematikan lawannya dengan cara halus. Tanpa harus menyentuh, tiba-tiba bisa melenyapkan musuhnya dalam hitungan hari. Mirip dengan suku Osing di Banyuwangi, Bali juga mempunyai penangkal ilmu hitam serta cara memainkannya. Yang jelas ketika ada sebuah ilmu hitam beredar di masyarakat, tentunya juga ada penawarnya. Tentunya sesama komunitas atau mereka yang mengerti alam goiblah yang paham dengan dunia ini. Bali jangan dilawan bro, pasti mereka juga ahli-ahli ilmu gaib madraguna ketika ada musuh yang mengganggu atau membahayakan nyawa mereka. Salah satu peninggalan ilmu beginian di Bali masih ada tulisan dalam daun lontar. Lontar merupakan salah satu peninggalan nenek moyang yang menyimpan banyak ilmu pengetahuan seperti asal mula alam semesta dan kehidupan, astronomi, usada atau pengobatan, hal spiritual dan lain sebagainya. Dalam lontar juga ada hal yang unik dibahas, yaitu terdasar Pangiwa, di mana lontar ini berisi tentang ilmu kebatinan atau pengelakan. Mendengar hal ini masyarakat pasti akan langsung berpikir negatif, tetapi tidak dapat dimungkiri Bali memang tidak luput dari kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang disebut magic. Jika daerah lain mengenal istilah santet, sihir, selak, suangai, dan masih banyak lagi, Bali sejak dulu mengenal istilah lea, guna-guna, desti, teluh, dan teranjana. Karena nama-nama ilmu di atas cenderung berkonotasi negatif, maka masuk ke dalam istilah Pangiwa atau aliran kiri, sedangkan yang berkonotasi positif masuk ke dalam istilah Penengen, aliran kanan. Istilah-istilah itu kemudian berkembang menjadi ilmu hitam dan ilmu putih. Karena dianggap tidak baik, maka lontar yang berisi ajaran kebatinan tidak baik untuk dipelajari apalagi dibaca oleh anak muda. Selain ajaran Pangiwa, terdapat dalam lontar juga ajaran yoga dan kundalini. Kundalini adalah energi murni yang ada pada setiap diri manusia yang belum dipengaruhi keinginan positif dan negatif. Kundalini juga dikatakan sebagai energi dalam tubuh yang dikenal dengan istilah cakra. Ketika seseorang belajar ilmu Pangiwa, secara tidak langsung ia mempelajari kundalini.
Karena dalam ajaran Pangiwa ada proses memasukkan atau membangkitkan aksara dalam tubuh sehingga dapat menghasilkan energi. Bagaimana menurut kalian sahabat Intesa? Tulis pendapat Anda tentang suku-suku yang terkenal dengan ilmu sihirnya di Indonesia. Tentunya sahabat punya pengalaman tersendiri tentang hal-hal gaib yang berada di luar nalar kita dan mungkin menjumpai sendiri tentang hal aneh tersebut. Silakan tulis pengalaman sahabat di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya dengan berbagai ilmu gaib yang unik buat menambah wawasan kita. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.